di-subscribe, like, dan komen juga ya. Asalnya dari Joko? Dari Semarang. Oh, Semarang. Biasanya yang musafir ini biasanya mau Jawa Timur biasanya. Tapi ini dari Semarang ya. Kebanyakan musafir niku malah dari Jawa Tengah. Lho nggih. Domisili dari Jawa Tengah, habis itu dari Jawa Timur. Assalamualaikum, Bro. Kita ini di jalan lagi di Prambanan, tadi ini di Pasar Taji. Kita ketemu musafir, kita memang sering Mas. Apa nyegat musafir ngajak ngobrol. Begitu. Kita ketemu ini beliau berdua, ini istrinya ya. Istrinya. Ini Mas Joko Susilo dari Semarang. Semarangnya mana, Mas? Salatiga, Pak. Jadi Salatiga, Tingkir. Kecamatannya ngikut Bancak, kabupatennya Semarang. Oh, Bancak, Kabupaten Semarang. Bancak itu dekat Beringin itu, Pak? Iya, dulu ikut kecamatan Beringin, terus itu perpecahan jadi mendirikan kecamatan sendiri. Pecahannya Beringin. Gitu. Iya. Kalau istrinya namanya siapa? Rini. Mbak Rini. Ini berarti penjenengan ini lelaku ini ngelakoni ini musafir. Sudah berapa tahun? Kalau saya baru dari 2019. 2019. 3 tahun ya? 3 tahun. Itu juga kelilingnya berdua sama istri? Enggak, istri baru ikut selama 2 bulan setengah kalau nggak 3 bulan itu. 2 bulan setengah? Iya. Oh, urung suwe. Soalnya kan kita ketemu ya pas saya musafiran begini, terus habis itu kita bilang sama Gus kita yang ngarahin kita, itu Pak Samuji dari Purwodadi itu, yaudah kalau kamu mau nikah dulu, habis itu nanti jalankan berdua, yang satu minta barokah, yang satu minta karomah. Oh, iya. Mas Joko Susilo, kalau boleh tahu umurnya sudah berapa? Kalau saya 36 tahun. 36 tahun? Ya sebenarnya belum tua loh ya. Kebrongot enten dalan, Pak. Iya, soalnya kepangan angin. 36 tahun. Terus sebelum dengan Mbak ini punya sendiri. Dulu bujang? Enggak, udah punya. Dudo? Istri. Udah punya istri. Oh ya. Ini dari 2019. Perjalanannya kemana saja nih penjenengan? Kalau saya dulu kan saya mulai dari pertama itu dari tempatnya Abah Lutfi, di sana saya 3 bulan setengah. Habis itu saya ke tempatnya Gus Muafik, di tempatnya Gus Muafik 3 minggu. Gus Muafik. Habis itu dari Habib Novel Alaidrus, Habib Syekh, terus Kiai Nur Tuntang. Terus habis itu ikut dengan Gus Ali Jombang yang berada di rumahnya di Kadilangu. Habis itu suruh ngaji Roso. Kalau kamu mau mondok pesantren itu udah tua, jadi kamu belajar ngaji Roso aja. Jadi seandainya nanti kamu menjadi orang atau gimana, jangan sampai lupa sama orang-orang yang bawah. Yang di bawah. Nah, ngaji Roso itu yang dimaksud termasuk ini melakukan perjalanan ini. Karena amanah dari Gus Ali Jombang yang berada di Kadilangu itu seperti sama Pak Samuji itu begini. Ojo njaluk ning nak diwehi tampa nono. Ditampa. Iya, betul. Berarti ngeleh sak kepepete mangan godhong. Yang penting ora njaluk. Ngelak kepepete ngombe banyu keran. Nah, memang musafir itu seperti ini yang saya tahu. Saya kan beberapa kali ada 10-an lebih lah. Saya ketemu dengan musafir. Jadi mohon maaf ini memang ya. Ini untuk menginspirasi orang. Ada videonya gitu loh. Karena dalam segi orang jalan itu musafir itu kan ada 4. Jadi oh ya, apa aja itu? Yang pertama tuntunan dari guru, yang kedua itu keluar dari rumah tanpa arah tujuan. Ibaratnya yang ketiga itu masalah dengan anak, istri atau keluarga. Ada karena dan masalah. Yang terakhir yang paling banyak itu yang terakhir adalah buronan atau orang yang DPO. Oh ya, bisa itu.
Kalau penjenengan ini termasuk yang mana? Ya? Alhamdulillah kalau saya masih bersikukuh dengan pedoman dari guru saya, Dari tuntunan Pak guru, ya. Samuji dan Gus Ali. Itu beliau bilang, kamu jalan apa ya? Katanya gini, insya Allah nanti akan menemukan jati diri kamu yang sebenarnya. Wah, benar sekali ya. Kriteria musafir ini saya baru dengar dari penjenengan. Saya memang sudah tahu dalam bayangan tapi tidak bisa terucap aja. Ono sing musafir-musafiran, ana sing musafir tenanan gitu. Nah, saya bisa tahu setelah kita ngobrol gini kan saya bisa tahu gitu loh. Jadi nek pernah kelaparan, Mas? Ya, alhamdulillah pernah. Jadi bisa merasakan rasanya orang seperti ini. Kelaparan itu sampai berapa hari itu? Paling 2 hari. 2 hari ya? Iya. Pernah 2 hari nggak makan? Cuman minum Air keran. minum air keran di masjid atau minum? Ya, yang namanya orang manusia itu kan disuruh belajar dan berusaha. Saya belajar ibaratnya itu ilmu rasa itu seperti ini tuh, ilmu rasa yang sebenarnya itu. Terus tujuan manusia hidup itu seperti apa? Jadi saya tuh tahu artinya. Karena dulu itu kehidupannya kebanyakan orang-orang yang seperti saya ini, contohnya seperti saya ini, dulu itu hidupannya itu nggak karuan. Iya, ada memang. Seperti itu. Jadi kalau Nyun Sewu, Mas Joko Susilo, dulu sekolahnya sampai apa atau hanya di pondok? Kalau saya dulu sekolahnya cuma sampai MTS, SMA ya? SMP. Oh SMP. Oh kalau aliyah baru SMA ya? Sanawiyah SMP. Oh ya. Habis itu kerja atau di pondok? Kerja di bangunan lama saya dulu, Pak. Kerja di bangunan dari Aceh sampai Papua, alhamdulillah sudah. Oh. Dari Sulawesi, Kalimantan, alhamdulillah sudah semua. Jadi ikut PT gitu ya? Iya. Tadinya kan saya juga kaget. Hampir 2 minggu itu saya udah menemui guru saya, Gus Ali itu hampir menyerah. Dalam perjalanan melakukan itu 2 minggu itu saya hampir menyerah. 2 minggu setelah berangkat ya? Iya, itu hampir menyerah. 2019 itu ya? Iya. Oh. Karena kaget, Kaget. nggak siap. Tapi ketika saya menghadap, ternyata cuma segitu. Itu baru sekecil dari kuku. Cobaan dari Allah itu cuma sekecil dari kuku. Masih ada cobaan yang lebih berat daripada itu. Kamu itu jiwa laki-laki. Kamu itu harus mempunyai jiwa itu. Oke. Bapak Malik. Iya. Satu arah itu berangkat Malik. Ya alhamdulillah bisa bertahan. Bisa karena 3 tahun. bimbingannya beliau berdua itu antara Pak Samuji dan Gus Ali itu sama. Wong itu aja mikir ke awakmu dhewe, tapi mikiro migunani bagi wong liya. Iya, betul. Saya teringat hadis itu. Yang paling baik bagi manusia adalah yang berguna bagi sesama itu loh. Hadisnya gimana itu? Ada kan seperti itu. Oh, jadi sudah 3 tahun itu udah kemana saja, Mas? Saya dari Banyuwangi, Alas Purwo, terus Dari Semarang ke ya, timur ya? Ke timur dulu, baru ke selatan. Tadinya lewat jalur utara ya. Nah ini saya tembak dari jalur selatan, mungkin nanti langsung lewat ke utara. Kalau makam para wali sudah ya? Alhamdulillah sudah. Kalau yang di Klaten ini udah pernah belum? Kalau di makam di Kecamatan Pandanaran. alhamdulillah sudah. Sudah juga ya. Tapi yang paling lama saya di Bumi Arum Majasto, Sukoharjo. Itu sebelum masuk YouTube saya sudah di sana. Oh, iya. Makamnya yang Sukowijoyo itu saya Pernah Mas ditemui oleh orang seperti saya ngajak ngobrol dia belum pernah ya? Kemarin kan saya dari Kota Gede
udah saya istri saya ya udah ayo kita berangkat ke Solo. Yang penting apapun yang nama amal niat saya kira. Mantapkan hati, jangan sampai menyerah. Istri saya kan hampir menyerah. Iya. Kita harus punya tujuan dalam hidup. Kan? Kalau dalam perjalanan ini, karena hampir menyerah itu kan berarti waktu hampir menyerah itu kan merasakan berat. Iya. Apa yang paling berat yang dirasakan selama di jalan ini, Mas? Ya, Kelaparan kah? mungkin salah satunya seperti itu. Terus tapi yang paling berat itu adalah cibiran hinaan orang kayak seperti kita ini. Kalau orang-orang yang awam yang belum mengerti itu kan orang nggak ada kerjaan. Orang yang nggak ada kerjaan, mereka memandang kita sebelah mata, kan banyak yang mencibir, yang menghina. Tapi bagi kita itulah tantangan terberat dalam melakukan sesuatu. Iya betul. Karena dalam melakukan kebaikan nggak mungkin ada hambatan gitu, pasti ada hambatan. Ya. Tapi dalam wong sing serik karo sing seneng tetap akhirnya serik. Ngoten niku kok kula. Jadi kalau tidur biasa di masjid atau kadang di emperan juga? Kalau saya sak nemune, Pak. Saat nemu nih. Kalau diperbolehkan di masjid, kita di masjid. Tapi kalau nggak diperbolehkan di masjid, mungkin di emperan toko atau di mana aja. Yang penting bisa berteduh, bisa tidur. Pernah jatuh sakit Mas Agus? Mas Joko? Kalau masuk angin pernah, tapi kalau seandainya sampai nggak bisa menurunkan perjalanan belum. Jadi kan 2019 itu sebenarnya kan mulainya pandemi Covid ya. Jadi kalau seperti pas Covid itu kan banyak warung tutup. Nah itu jadi tantangan sendiri biasanya. Apalagi kata kula niku nggak pernah vaksin sama sekali. Oh nggak pernah vaksin ya? Iya Mas. Karena saya yakin. Serta saya gitu. Allah itu akan menjauhkan saya dari. Nah, kalau ada sering jalan terus itu malah sehat Mas. Oke. Alhamdulillah belum pernah sakit saya. Kita berhenti sebentar baru ajannya kencang ya. Apa mungkin puasa ini hari Senin? Enggak, puasa? Sering Pak teman ini tadi enggak. Kita lanjutkan ngobrolnya Mas Joko. Jadi perjalanan ini ngelakoni ini karena istilahnya menjalankan perintah sang guru ya. Terus targetnya ada target nggak berapa lama ini melakukan? Kalau menurut bimbingan beliau berdua itu Pak Samusi sama Pak Gus Alin itu lereno nak atimu wis ngepon leren. Oh gitu, jadi tidak dibatasi 5 tahun, 6 tahun enggak? Karena guru sejati itu sebenarnya nggih atine awake dhewe. Nah tujuane ngaji rasa niku sebenarnya kan kangge ngalahke sifat iri, dengki, takabur, sombong. Wah berat itu. Iya itu berat. Mulane kudu bener-bener seleh. Iya. Terus nanti seandainya panjenengan sudah wis iki wayahe leren. Panjenengan terus mulang neng pondok, kembali ke pondok atau gimana? Kalau saya pengennya itu buka usaha, Pak. Buka usaha itu insya Allah pijit saraf. Oh, pijit saraf. Ya. Sudah belajar itu? Ya, alhamdulillah dikit-dikit baru. Oh, ya. Kalau nanti ada dana, ada modal atau gimana, insya Allah pengen berguna bagi yang lain. Ukuran, saraf, pengennya itu seperti itu. Saya punya saudara di Bancak. Bancak Solo 3 ini. Jenenge Abdullah. Saya nek ngudange ya Abdul biasa, Mbak Abdul. Dia sekarang neng
ngampu masjid yang itu namanya mana ya? Agak lupa saya. Tapi dia tinggalnya di Bancang. Bancangnya daerah Selabu apa Samaran? Lah nggak tahu, saya belum pernah nggak tahu persis gitu. Jadi sekarang dia ngampu masjid itu loh. Ya ada anunya, tapi lupa saya. Deket makamnya Barbawen naik sedikit itu apa jenenge pasar itu? Pasar Ungaran. Sebelum Jabatan apa Karangjati? Nah, Karangjati. Kalau dari sini Karangjati, Bangjo itu belok kanan. Belok kanan nanti Dekat Prengapus. ya mungkin itu Prengapus itu. Kalau Karangjati kan arahnya ke Prengapus itu kalau arah sana. Nanti ada ono kali ya, ada masjid di situ yang masjidnya gede gitu, ada pendidikannya apa, dia pulang ngaji di situ. Tapi asli ini dia Tuntang Ambarowo. Oh, Masuknya Ambarowo Solotigo ya? kalau Tuntang itu sendiri, kalau Ambarawa sendiri. Oh, anu ya. Berarti Soalnya masuknya Solotigo ya Tuntangnya? Oke, batasannya kayak salah 3 kota. Oh, ya. Ya itu makanya banyak. Saya jadi kelingan itu. Ya. Ya dia kakak saya sedikit, Mas. Kalau saya juga belum tua, Mas. Umur saya baru hampir 60 ini, 59 jalan 60 ini. Masih kelihatan muda. Gitu tak? Alhamdulillah. Soalnya nggak kelihatan ini ketutupan anu nih. Wani ketutupan, Mas. Aslinya begini, Pak. Saya aslinya Jogja. Tapi sekarang manggone ning Klaten kota. Jadi saya itu kerja sosial jalanan istilahnya. Kalau ketemu dengan musafir, orang terlantar di jalan, atau bahkan orang gila sekalipun gitu ya, kita nyoba nolong. Kalau ketemu orang gila ya berusaha kita bersihkan, kita kasih pakaian, kita cari informasinya, dia identitas aslinya itu dia dari mana. Nanti kita cari keluarganya, kita pertemukan dengan keluarganya supaya bisa kembali ke keluarganya. Makanya sering ketemu siapapun yang ada di jalan, kita itu jadi meripati, jadi awas gitu. Dari kaduan kayak kita yang musafir ya. Jadi gitu Mas. Nah, kula niku alhamdulillah sing kula tumputi niku kados enten Kulon Progo niku kalih. Ingkang kula tumputi niku tiyang kalih enten Kulon Progo niku. Sing setunggal niku Gus Tajab, sing setunggal niku Gus Kelik utawa Kiai Haji Jazim Hamidida Manduri. Beliau berdua keturunan dari Sunan Geseng yang ke-11 dan ke-13. Kiai Haji Jazim Hamidi. Saya dulu kok kayaknya pernah ngaji sama beliau. Kayaknya pas ngrungokke ceramahnya itu. Oh, beliau sudah sepuh banget loh, Pak Jazim. Kalau beliau sudah, tapi yang meneruskan Gus Tajab. Oh. Jadi saya itu kena saraf kejepit sudah 4 tahun, Mas. Itu jadi ngomongin saraf ini tadi apa? Sampean ngomong belajar iso anu saraf ya. Ya belajar sekedhik ngoten niku. Gimana itu anu mengobatinya, metodenya gimana itu? Kalau saya pijit dari telapak kaki aja. Oh, telapak kaki. Oh ya. Oh ya, saya pernah dipijit itu waktu ning Karangjati itu di tempatnya Abdullah itu. Pernah sih. Cuman saya yang paling cocok bukan dipijit itu tapi chiropraksi. Chiropraksi itu dikrek-krek gitu loh, Mas, tulangnya. Oh, Tulang anunya krek, terus dulunya di gitu. Itu yang paling cocok. Orang kan cocokan ya. Kita kembali ke masalahnya. Ini terus tujuannya mau ke Solo ya?
Insya Allah ke Bumi Arum Majasto kali teng Belaan. Karena dapat amanahnya. Oh, begitu. Habis dari sana ke timur lagi? Ya, menunggu ide. Pripun petunjuknya pripun. Soalnya biasanya kalau tawasul belum mendapatkan petunjuk jalan. Biasanya kalau udah dapat petunjuk sanepo atau seperti apa. Oh iya. Kadang-kadang ini kerenteknya kok aku harus merono gitu ya. Iya. Kadang. Iya. Oke Mas Joko Susilo, monggo kalau nanti menjalan meneruskan lagi ini juga kita ya rebutan. Mudah-mudahan enggak lah. Tapi musimnya sudah musimnya hujan ya, hujan ya wis ben ya. Iya. Jadi selamat jalan. Mudah-mudahan sukses dengan cita-cita panjenengan. Kalau saya berharap jangan terlalu lama untuk keliling-kelilingnya, manggonae, ditekuni itu ilmunya. Itu nanti. Jadi begitu, friend. Oh ya, ada yang Nyun sewu ya. Ya, nanti bisa buat. Amin. Sama-sama Mas. Oke, boleh ingat, Mbak. Demikian Ben, pertemuan dan perbincangan dengan kita dengan musafir Mas Joko Susilo dari Bancak, Kabupaten Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.